Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam bab reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible atau equilibrium. Nah, kali ini kita akan membahas tentang memprediksi arah kesetimbangan, yaitu dengan harga quotient atau Q. Nah, jadi Q nanti ada 3 kemungkinan. Jika nilai Q kurang dari Kc, maka reaksinya sedang berjalan ke kanan ke arah produk ya, sampai dengan reaksi setimbang. Jika nanti nilai quotientnya sama dengan Kc, maka reaksi sudah setimbang. Tapi jika nilai quotientnya lebih besar daripada Kc, maka reaksi masih berjalan ke kiri hingga tercapai keadaan kesetimbangan. Nah, di sini ada reaksi imajiner aja ya. Ini adalah A dalam keadaan solid, kemudian B dalam keadaan aqueous, reversible, C dalam keadaan liquid, dan D dalam keadaan gas. Nah, untuk A, B, C, dan D ini kita sebut sebagai angka koefisien. Maka untuk quotientnya adalah seperti pada notasi Kc ya, seperti cara kita menentukan quotient itu persis seperti cara kita menentukan Kc. Nah, jadi tipsnya adalah quotient itu adalah saudara kembar Kc. Nah, jadi untuk quotient itu adalah hasil kali konsentrasi ruas kanan, ini ruas kanan. Ya, ruas kanan tetap kita sebut sebagai produk. Pangkat koefisiennya masing-masing dan dibagi hasil kali ruas kiri atau kita sebut reaktan, pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, jadi di sini tadi kalau misalkan kita punya quotient dari reaksi ini, ruas kanannya C dan D, kemudian ruas kirinya A dan B, kita tuliskan semacam ini quotientnya. Nah, tetapi tipsnya lagi adalah untuk kita menentukan quotient itu solid dan liquidnya tidak diikutkan. Maksudnya yang wujud solid dan liquid tidak kita masukkan dalam notasi quotient. Nah, jadi kalau di sini tadi ada solid, aqueous, liquid, dan gas, mana yang bisa kita coret? Ya, ini A, ini adalah solid, kemudian liquid ini juga tidak. Berarti untuk ruas kanan yang C-nya kita buang, yang ruas kiri A kita buang. Jadi notasi quotientnya nanti tolong kalian lihat fokus pada wujudnya, Jadi kita sesuaikan mana yang wujudnya bisa kita ambil, yaitu selain solid dan liquid, atau yang kita ambil adalah pada wujud aqueous dan gas ya. Nah, jadi kalau misalkan ini tadi yang kita buang adalah C dan A, maka quotientnya di sini hanya D pangkat koefisien. Ingat, kurung siku menunjukkan konsentrasi atau mol per liter. Kemudian yang ruas kiri adalah B pangkat koefisiennya. Jadi jangan lupa anak-anak untuk quotient ini menyesuaikan ya dengan reaksi dan berikut wujudnya yang ada. Ingat, ini adalah konsentrasi untuk simbol dari kurung siku. Nah, sesudah kita menentukan quotient, nanti quotientnya itu digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi telah berjalan setimbang atau belum. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya di sini. Dalam ruang 1 liter pada reaksi gas hidrogen bereaksi dengan gas iodin menghasilkan gas asam iodida dengan harga Kc adalah 49,5 berlangsung pada suhu 440 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, berarti pada kondisi suhu ini tadi dan dalam ruang 1 liter terdapat gas hidrogennya 1 mol, iodinnya 1 mol, asam iodidanya 2 mol.
Nah, kita diminta untuk memprediksi apakah reaksi tersebut telah setimbang. Nah, jadi yang kita lakukan adalah cek quotient-nya. Quotient dari mana? Dari reaksi ini tadi. Ya, meskipun di sini menggunakan tanda reversible atau tanda kesetimbangan, tapi tetap kita harus memeriksa apakah reaksi ini telah berjalan setimbang atau belum. Nah, seperti tadi, quotient kita tentukan dari hasil kali konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Nah, untuk reaksi ini tadi, ruas kanannya adalah siapa? Ruas kanannya adalah HI, asam iodida. Koefisiennya berapa? 2, berarti konsentrasi HI pangkat 2. Kemudian ruas kiri konsentrasinya siapa? H2. Koefisiennya berapa? 1. Enggak usah ditulis ya, angka 1 kali konsentrasinya I2. Pangkat berapa? Koefisiennya 1, pangkat 1. Nah, ingat kurung siku tadi menunjukkan konsentrasi yaitu nilai mol per liter. Berarti kita masukkan nilainya untuk asam iodida adalah berapa? 2 mol. 2 mol. Liternya 1, berarti 2 per 1 pangkat 2. Dibagi, ini adalah nilai quotient-nya. H2 1. Liternya 1, berarti 1 per 1 pangkat 1. Kemudian I2-nya 1. Liternya 1, koefisiennya 1. Nah, berarti ini 2 pangkat 2, berarti 4 per 1 ya, jadi nilainya 4. Nah, berarti sekarang kita bisa memprediksi karena nilai quotient-nya lebih apa daripada nilai KC-nya. Oh iya, KC-nya 49, berarti dia lebih kecil daripada KC, maka reaksinya ternyata masih berlangsung ke kanan. Berarti reaksinya masih ke kanan. Atau gini aja, Ibu ralat dulu. Ini reaksinya belum setimbang. Reaksinya belum setimbang, berlangsung ke kanan. Sampai kapan berlangsung ke kanannya? Di sini ya. Sampai dengan terjadi kesetimbangan. Nah, begini. Nah, ingat anak-anak, jadi kita menentukan nilai quotient itu persis seperti cara kita menentukan nilai KC, karena quotient itu saudara kembarnya KC. Ingat, solid dan liquid tidak ikut. Kemudian tadi kurung siku adalah konsentrasi mol per liter. Alhamdulillah bisa.